orang-orang Indonesia yang bekerja di negara Malaysia yang non-prosedural, yang tidak memiliki dokumen secara resmi dan ingin pulang melalui jalur belakang karena mereka untuk membayar pom-pom itu mahal dan mereka terpaksa memilih jalur belakang. Apa yang akan Anda nasihatkan kepada kawan-kawan kita ini, Bang Rodi? Baik teman-teman seperjuangan ya, TKI yang berada di Malaysia, saya berpesan lah, karena kita melalui jalan belakang itu rupa-rupanya bukan semudah seperti yang diberitakan oleh agen-agen dan tidak segampang seperti itu. Ya, dan Bang Rodi sudah mengalami sendiri. Ya, jadi resiko-resiko itu banyak sekali. Jadi kalau kita kira, apalagi sekarang itu saya mendengarnya hingga 2.500, 2.400 Mas Adi. Pulang melalui jalur belakang. Non-prosedural. Ya, non-prosedural. Waktu itu saya 350 saja Mas Adi. Itu saya hampir dalam 4.000 ringgit habis. 4.000 ringgit. Ya. Nasihat yang ingin Anda sampaikan? Ya, nasihat saya itu, kalaulah misalkan memang ada keinginan untuk pulang kampung seperti saya itu, mohon dipikir dan janganlah mengambil resiko untuk melayang di tengah jalan nyawa kita. Ya, karena kita tidak ada asuransi, kita ada siapa yang ingin menolong kita waktu lebih baik bekerja dulu, kumpulkan duit, lepas itu ingin balik ke Indonesia, bayar kompom. Baik sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bersantai-santai sebenarnya di Pulau Pinang ini dan ada temu janji dengan kawan saya Mas Adi ya. Saya sudah menunggu nih sebenarnya. Janjinya pukul 11 tapi sudah setengah jam saya menunggu-nunggu. Sudah pun hampir setengah jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Rodi? Sorry, agak lambat tadi, jalan jam. Pesawat helikopter lah. Oke, apa kabar? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Adi. Ini Mas Adi rencana mau kemana ini? Rencananya mau menyambut bulan puasa di Pulau Pinang. Bulan puasa, iya ya. Tapi sebelum kita pergi, kita ngobrol-ngobrol sedikit dalam 15 menit, 20 menit boleh Bang Rodi? Ngobrol apa itu? Kemarin kan aku bertanya-tanya waktu kisah Abang Rodli ini pulang dari negara Malaysia menuju ke Indonesia dengan cara bisa dikatakan ilegal, tapi beliau untuk menolong kawan beliau. Saya memang di situ sebenarnya banyak mengajukan pertanyaan dan sebagian besar sudah dijawab dengan detail. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikiran saya waktu Abang Rodli pulang dari negara Malaysia menuju ke Indonesia melalui jalur yang tidak resmi. Itu Abang Rodli menceritakan naik sampan, naik boat, kemudian diturunkan di tengah-tengah laut, betul? Betul. Selepas diturunkan itu, di mana? Di tengah-tengah laut itu di mana Bang Rodli? Bisa diceritakan Bang? Oh, yang kemarin itu ya? Ya, yang kemarin Abang ceritakan, saya kurang paham. Itu di tengah laut apa ada jetty atau dermaga atau apa? Ya sebenarnya secara detailnya seperti ini Mas Adi. Ya. Waktu itu mungkin saya lupa nggak nyebut ya. Ya itulah saya ingin bertanya biar penonton mungkin tidak menghilangkan rasa penasaran, itu di tengah-tengah laut itu ada dermaga kah, jetty kah atau apa? Ya sebenarnya waktu itu saya itu diturunkan ada batu Mas Adi. Batu itu besar dan ada tepian itu ada lapang. Besar dan orang bisa naik di situlah. Ya, diturunkan di sana, tetapi jarak batu dari perairan tepi itu, pantai di perkampungan itu jaraknya dalam 500 meter. 500 meter, ya. Oke. Dan kemudian di situ kita diturunkan. Ya, diturunkan dari tempat itu, bukannya diturunkan Mas Adi. Sebenarnya itu ya agak tragis sekali Mas Adi. Diturunkan di tengah-tengah batu itu. Ya. Itu batu itu bisa batu itu tinggi kah untuk memanjat, ada tangga kah atau macam mana? Batu itu tinggi tapi kan mereng gini, terus yang tepiannya itu kan bisa untuk berlabuh itu boat itu. Jadi berlabuh. Kita diturunkan dari sana. Kita diturunkan di situ. Ya. Oke. Jadi masa diturunkan itu bukannya kita itu diturunkan baik-baik seperti itu, bukan. Kan yang saya ceritakan itu kan masih ada yang di dalam itu 15 orang. Oh, jadi orang dalam boat ini harus terjun ke air dan berenang dan menggapai batu itu? Iya. Batu itu tinggi ya? Tinggi dalam 5 meter macam itulah. 5 meter ya, tinggi juga. Ya. Kalau orang tak boleh panjat macam mana? Bukan panjat ya, karena kita di sini batunya tinggi. Kalau dari perkampungan itu nggak kelihatan kita ada di sini. Oh. Jadi kita bisa bersandar dulu di situ. Oke, baik. Oke, terus selepas di atas batu itu? Ya, saya mau ceritakan itu yang sebelum kita ke batu itu Mas Adi. Oke, baik. Itu rupa-rupanya kan
saya di atas. Bila saya di atas, kita bisa keluar dulu. Tapi ada kawan-kawan yang di dalam itu kan. Di atas di boot maksudnya ya? Ya. Oke. Jadi kita bisa keluar dulu, menurunkan barang-barang Oke. yang milik orang lain, semuanya kita bersama-sama kita turunkan. Kemudian dibukalah itu dek di bawah itu. Oke. Jadi ada kawan-kawan saya itu yang kakinya itu sudah keras. Keras apa? Dia keras karena kebas kah atau apa, Bang? Ya, karena duduknya kan seperti ini. Seperti ini kan. Oke. Nah, jadi mau berdiri nggak bisa, Duduk mau kesini nggak selama bisa. berapa jam kira-kira, Ya, Bang? itu dalam 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam berdiri dengan posisi seperti Ya ini. seperti itu. Sehingga mengakibatkan aliran darah tidak lancar Ya. dan kaki dia kalau orang Indonesia bilang kram. Ya? Kram, Nah, oke. Jadi di waktu itu ada yang nggak bisa berdiri, Oke. ada yang menjerit-jerit pun ada karena mungkin Karena merasakan menahan rasa sakit. ya mungkin. menahan Oke. rasa sakit. Kemudian kita bantulah. Jadi di mana yang tidak bisa jalan ya kita seret. Termasuk Abang Roldin bantu juga. Iya. Oke. Jadi saya kan sebagai kepalanya ya, ditunjuk sebagai kepala ya. Sebagai ketua rombongan. itu. Oke. Karena nahkodanya hanya 1 orang. Dalam rombongan itu berapa untuk mengingatkan penonton ini? Berapa? Dalam satu rombongan, satu tim itu Abang yang Abang pimpin? Komplit kan 30 orang. 30 orang, Ya. oke. Jadi 15 di bawah, 16 orang di atas sekali dengan nahkodanya itu. Oke, baik. Terus? Kemudian kita seret lah. Mana-mana yang nggak bisa keluar dari boot itu kita seret, Mas Adi. Kita seret, kita baringkan. Memang sama sekali dia tak boleh bergerak kah? Ada yang langsung kakinya itu untuk diluruskan itu nggak bisa. Karena duduk seperti ini lama ya, Ya. betul. Oke. Jadi ada yang langsung dia itu seolah-olah setengah pingsan. Pingsan Setengah pingsan. Oke. Karena mungkin di atas lautan itu yang saya sendiri merasakannya itu di perut itu seperti digoyang-goyang, ada yang muntah. Oh, karena goyang-goyang Ya. seperti ini perahu itu ya di tengah lautan. Ada betul. yang muntah ya. Ada yang muntah mabuk laut lah ya. Mabuk laut Oke. ya. Kemudian detailnya itu kita bersama-sama di atas batu itu. Oke. Selepas di atas batu? Nah, di atas batu itu saya melihat ada 2 orang itu yang mencurigakan anaknya itu seolah-olah ingin dibuang ke laut. Itu yang saya melihat sebenarnya itu yang tertinggal waktu itu. Oke. Ya, jadi saya dekati, saya tanya. Kemudian ibunya ingin meninggalkan anak itu di situ. Nah, jadi kenapa? Satu karena faktornya juga dia sudah kehilangan akal, nggak tahu nak berpikir seperti apa. Jadi ingin ditinggal sebenarnya, bukan dibuang, mau ditinggalkan. Mau ditinggalkan dengan tujuan nanti siapa tahu ada nelayan lewat Ya, menolong anak itu, betul? betul. Mungkin waktu itu ya saya tuh selalu mengawasi. Jadi setelah itu saya pun mendekatinya. Oke. Jika saya mendekatinya, dia ingin berbuat seperti itu, barulah saya terpikir bahwa Mas Edi itu Edi ya. bawa itu koper. Oke. Nah, jadi saya kasih tahu supaya anaknya itu harus dibawa karena ini anak masih bernyawa dan ini nyawa, kita selamatkan dulu. Oke. Selepas itu? Ya selepas itu inisiatif saya itu membuang baju-baju dan memasukkan anak itu ke dalam dan saya meletakkan botol yang saya ceritakan itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin bertanya Bang Loti, di atas batu itu menunggu apa? Menunggu apa? Orang yang jemput pakai perahu lain kah atau apa? Nah, waktu itu kan kita di atas batu itu, kita juga tidak diberikan arahan. Tunggu sampai ada orang yang datang ke sini untuk menunjukkan jalan. Begitu. Ya. Oke. Jadi menunjukkan jalan itu seperti apa? Rupa-rupanya ada orang kampung yang datang itu dihantar melalui. Sorry, sebentar. Ini sudah memasuki perairan mana? Malaysia atau Indonesia batu itu? Oh, batu itu sudah di Kawasan perairan Indonesia. kawasan Tanjung Pinang. Oke, Tanjung Nah, Pinang, secara tepatnya Kepulauan di Tanjung Riau. Pinang. Ya, Kepulauan Ya, Riau itu ya. Indonesia. Indonesia. Jadi waktu itu ada penduduk yang sudah tahu di mana arah untuk yang supaya kita tidak tenggelam. Sebab kalau kita tidak tahu, tersilap pijak,
maka kita pasti akan tenggelam ke laut itu dan dipastikan akan lemas dan meninggal. Oke. Yang Abang Rodin maksud nih dari atas batu di tengah-tengah laut untuk menuju ke tepi ke daratan kampung. Kita harus berenang dari batu ini. Ini kan laut. Ya. Oh. Dari batu itu masih di sana 400-500 meter lah lebih kurang. Oke. Itu ada seperti rumah penduduk. Ada pasir-pasir lah. Iya, tepian pantai lah. Tepian pantai. Oke. Ya. Jadi di sana rupa-rupanya ada orang yang menunjukkan jalan itu. Jadi kalau memang nggak ada penunjuk jalan itu, kita tidak tahu untuk tujuan kita kemana. Oke, itu penduduk tempatan situlah. Iya. Menunjukkan jalan maksudnya nggak. Sekarang saya mau detailnya tuh dari atas batu itu orang berkumpul menuju ke tepi pantai daratan. Itu kan melewati air. Airnya tuh laut. Ini kan masih laut. Batu ini di atas laut. Iya. Oke, berarti mereka berenang. Ya, berenang atau berenang? Ya, yang perempuan itu diutamakan untuk dikawal. Dikawal. Nah, sepertinya yang perempuan itu kan ya, kalau perempuan kan biasanya kan pakai baju-baju yang pakai tudung, yang pakai itu semuanya itu. Jadi harus dikawal sebab kalau misalkan nanti salah melalui jalan yang ditunjukkan oleh orang itu, batu-batu itu, dia tersalah pijak, dia akan masuk dan lemas. Bukan. Sekarang saya belum paham, Bang. Batu tadi cerita awal semua orang berkumpul di atas batu. Ya. Kemudian mau menuju ke tepian pantai daratan, mereka harus berenang atau jalan. Itu airnya segini nggak? Atau orang bisa tenggelam? Airnya dangkal nggak, Bang? Airnya itu dalam. Tapi kan ada batu-batu itu. Pijakan. Di atas dasar itu ada. Memang bukan berarti batu karang. Ya, berarti bukan dalam sangat ada batu karang di bawah tapi tak nampak begitu. Ya, dan kita harus kalau kita betul-betul melihat kalau airnya jernih ya. Ya, oke. Memang airnya jernih. Jernih dan kita bisa nampak itu pijak untuk batu karang. Ya. Artinya kita air tuh paras mana? Paras. Ya, kalau waktu itu ya paling rendah tuh segini. Paling rendah. Ya. Oke, ini segini masih selamat lah. Ya, masih kita selamat. bisa bernafas. Ya, paling rendah ya. Tapi dan kita harus memilih pijakan batu karang, betul. Nah, itulah yang saya ingin tanyakan. Oke. Ya, kalau kita silap memijak, kan biasanya kan ada yang bawa barang ya. Kan gini ya. Ya, kalau kita silap memijak, dan mengangkat kaki kan susah kalau di dalam air kan. Iya, betul. Jadi kita akan jatuh. Karena keseimbangan di air itu. Jadi kalau kita jatuh, akhirnya kita akan menggunakan kaki satu lagi itu biasanya akan tenggelam. Jadi ada juga yang tenggelam. Ada juga yang jatuh, tenggelam tapi bangkit lagi lah. Ya, kita harus lihat di mana yang lebih memerlukan pertolongan itu. Kita tolong. Nah, kita tolong. Kalau sudah salah pijak, kita bisa terus ke bawah tenggelam. Ya, tergantung kondisi kaki dia. Jadi ada yang memang benar-benar harus kita dorong dan kita tarik. Ada yang sudah biasa, mungkin yang sudah biasa pekerjaan dia di laut, ada yang sudah mahir. Dia airnya tuh tenang, nggak ada ombak, nggak ada. Tapi waktu di laut itu Mas Adi, airnya sangat kuat karena hujan dan petir. Waktu itu posisi hujan. Sorry, malam atau siang itu? Malam. Malam. Ya, pagi jam berapa, Bang? Pagi. Dalam pukul 3 itu kita naik sampai di sana itu pukul 6 di batu itu. Pukul 6 pagi ya. Dan keadaan masih gelap ya. Waktu itu gelap sekali karena hujan dan petir. Dan bisa dibayangkan ya suasana yang mengerikan seperti itu, Bang. Jadi saya melihat sendiri Mas Adi. Gini gerakannya itu. Gini. Gerakan perahunya itu. Atau gerakan ombak. Itu ombaknya tidak terlalu besar karena kalau besar pastilah itu ombak itu akan menerpa dan kita akan terbalik itu. Tetapi masalahnya hujan dan petir. Oh gitu ya. Oke, Bang Rodi, tadi sudah sampai di daratan ya Bang Rodi. Ya, di daratan. Itu daratan Tanjung Pinang ya Bang Rodi. Lebih kurangnya itu mungkin Batam atau Tanjung Pinang, tapi saya jarak dari tempat itu dalam 1,5 jam untuk dari ke jam airport. 1,5 jam dari tepian pantai itu menuju ke airport itu. Airport Batam, betul? Iya. Berarti masih di Pulau Batam. Mungkin tadi dari batu tengah-tangah laut itu ke tepian daratan itu Abang di Pulau Batam lah. Ya. Dalam lingkungan 1,5 jam dari Bang. Airport Hang Nadim Batam. Ya. Selepas itu sampai daratan menuju ke airport itu kan naik mobil atau itu tambang kita biaya? Kan sudah booking tiket ya. Booking tiket itu
kita dibawa naik oke. naik Tyson. Oke. Jadi dibawa, kemudian kita diturunkan di airport itu, langsung pulang ke Surabaya. Ke tujuan semua ke Surabaya? Enggak. Ada tujuannya ya, ada yang ke Bandung. Oke. Ada yang semuanya di daerah Jawa lah, kebanyakannya. Ke Pulau Jawa semua? Iya, ke Pulau Jawa. Di daratan itu, kan malam jam 6 pagi itu nyebrang ke daratan. Nyebrang sampai ke pukul 7 itu. 7 pagi sudah berada di daratan? Iya, di daratan. Setelah di daratan pukul 7 pagi, apakah terus langsung menuju ke airport atau gimana? Ya enggak Mas, gini loh Mas. Nah, gimana? Kalau Mas Adi mau pulang ke Indonesia misalkan ya, misalkan. Ya, okay. Jadi Mas Adi itu jangan hanya memikirkan ongkos dari Johor ke Batam itu naik boat 350 itu jangan. Karena di sini kita akan diinapkan di kampung itu kita disuruh minum, disuruh mandi, itu dicas lagi Mas Adi. Jadi bukan gratis. Setelah sampai di daratan kita ditampung di sebuah rumah ataupun penginapan begitu? Ya. Dalam rumah kampung. Berapa hari? Satu hari? Ya itu tergantung dari kita memesan tiket. Oke. Tergantung jadwal penerbangan dari orang ini pergi kemana begitu, betul? Ya, jadi dari kan Batam ditanya tujuannya kemana Mas? Oke. Kalau ke Surabaya seperti saya ya nanti disarikan tiket dulu, dibelikan tiket dulu. Tapi dimintai uang dulu, dikasihkan harga, kita harus ngasih uang dulu. Kalau kita nggak ngasih uang, nggak akan dibelikan. Dan menunggu penerbangan itu mungkin bisa besok ataupun lusa begitu, ya, tergantung available. Tergantung penerbangan itu adanya kapan dan uangnya. Oke. Kalau nggak punya uang harus menunggu transfer dari sanak saudara dulu. Itu Mas Adi. Kan kalau kita nggak bawa uang, ya jadi kita harus menghubungi saudara mara ataupun kawan-kawan yang mungkin dari Malaysia juga menggunakan nomor akun orang di sana itu. Oke, yang menguruskan itu ya. Selepas kita dapat tiket, kemudian nanti si agent ini atau orang tengah ini bisa menguruskan sampai pulang ikut ke Surabaya atau hanya untuk mengurus sampai di Bandara Batam sampai saja? Di Bandara Batam saja. Sampai di Bandara Batam saja. Ya. Oke. Jadi sampai di bandara kamu diturunkan, ya kamu masuk sendiri. Tujuannya kemana? Baik. Selama berada di penampungan penginapan itu biaya sewa bilik, makan semua ditanggung sendiri kan? Mas Adi jangan kira kita itu tinggal di hotel seperti bilik, bukan kita tidurnya ya di rumah, di depan rumah. Saya ingat, di rumah kan itu satu rumah tumpangan macam penginapan. Kalau seperti itu kita akan menghabiskan uang karena di situ kita makannya itu dicas waktu itu 1 hari 50.000. 1 hari 50.000 rupiah. Ya, 50.000 rupiah. Malaysia dalam berapa tuh? Ya dalam 18 ringgit lah. Dalam masa itu 18 untuk masa sekarang 18 ringgit lah. Ya. 1 hari. 1 hari untuk makan, 1 orang. Sama tidur. Ya makan, tidur, mandi semuanya. Sabun juga disediakan, sabun gift dulu. Oke. Sabun gift. Ini bukan iklan. Oke, terus? Jadi kalau mandi itu juga ya namanya di kampung ya. Kalau mandi itu bukan kita ada bilik air mandi itu enggak. Jadi ada jambangan. Jambangan itu kalau mandi ya jambangan namanya itu juga apa kalau dalam bahasa Melayu Malaysia itu apa? Itu jambangan itu seperti tong besar macam itu. Ya, tong besar dibuat dari semen. Oke. Jadi ditutup layar tepinya itu. Untuk menampung air mandi begitulah. Bak mandi lah kurang lebih. Ya. Dan itu airnya juga bukan air seperti di Malaysia itu enggak. Ada mesin sedikit. Karena di tepi laut ya. Dan itu ada orang yang membawa air itu dituang. Oke. Ya. Jadi selepas di situ, setelah dicarikan tiket, kemudian sudah dapat penerbangan, masing-masing orang akan terbang ke daerah tujuan masing-masing, betul? Betul. Oke, yang itu memang sudah selesai cerita Abang sampai di situ. Sekarang saya ingin bertanya pada Abang, kalau Abang disuruh mengulang untuk kedua kali, kira-kira Abang agak-agak mau kah? Macam itu lagi? Macam mana? Gini Mas Adi, kalau misalkan saya tahu, saya pasti tidak akan melalui pintu itu. Kalau misalkan saya tahu. Ya, memang sebelumnya yang bawa Abang ini, agent ini tidak menceritakan, menerangkan secara detail bahwa resiko ini harus turun ini macam itu, jalur yang akan dilalui. Oke, kan ceritanya lebih detail seperti ini kan ya. Waktu itu saya kan dari Langkawi, di Pantai Kok itu Langkawi. Jadi saya kerja ya sah lah seperti apa ya namanya ada di dokumen. kontraktor. Ada dokumen sah. Waktu itu yang saya ceritakan kan Mas Edi itu dia dari Negeri Sembilan. Kawan. Ya.
Oke. Itu dari Negeri Sembilan. Oke. Itu katanya berpacaran sama keponakan saya itu. Bertunang dengan kemenakannya. Jadi waktu itu 29 Ramadan itu harus akad nikah. Jadi disuruhlah saya diberi amanah oleh orang tua saya untuk membawa dia pulang dengan selamat. Oke. Ataupun menghantar lah ya. Oke. Jadi waktu di perjalanan itu saya sudah curiga kok nggak diajak-ajak cepat, kok gitu. Jadi saya tuh terpanggil dalam hati saya tuh untuk menghantar dia karena amanah ini dari orang tua. Jadi disuruh menghantar itu. Oke. Jadi ini pulang dengan melalui jalur yang non prosedural ataupun jalur yang tidak resmi. Sebenarnya zaman dulu waktu ketika itu kalau kita bayar kompom ke pihak kerajaan Malaysia itu kan bisa lewat pesawat dengan jalur yang aman begitu. Jalur yang selamat begitu. Jadi untuk pengetahuan Mas Hadi ya, kalau di Malaysia itu kan gini Mas Hadi, biasanya ada pemutihan. Nah, tapi waktu itu mungkin nggak ada mungkin. Belum ada pemutihan. Jadi tapi bisa bayar kompom kan? Ya kalau bayar kompom kan harus mungkin 3.000. 3.000 mahal ya waktu itu ya. Waktu itu mahal. Jadi banyak yang memilih untuk melalui jalur belakang saja, betul? Ya, waktu itu katanya dia mau pulang melalui jalur belakang. Saya pun nggak tahu jalur belakang itu gimana. Jadi dia mau ke Johor, tetapi dia karena dia itu lari dari majikan, dia pun masuknya dulu sah. Lari dari majikan, dia lari ke Kedah, kerja dengan orang di daerah Alostar. Jadi saya di Langkawi, sama-sama di Kedah. Jadi saya hantarlah di Johor itu. Oke, Bang Rodli. Kayaknya kita udah mau pergi nih. Ya, kita udah lama sembang-sembang dan sebelum kita pergi ke tempat kita tujuan yang destinasi yang akan kita tuju, saya ingin bertanya untuk Bang Rodi, adakah pesan-pesan ataupun nasihat-nasihat kepada kawan-kawan kita, orang-orang Indonesia yang bekerja di negara Malaysia yang non prosedural, yang tidak memiliki dokumen secara resmi dan ingin pulang melalui jalur belakang karena mereka untuk membayar pom-pom itu mahal dan mereka terpaksa memilih jalur belakang. Apa yang akan Anda nasihatkan kepada kawan-kawan kita ini, Bang Rodi? Baik teman-teman seperjuangan ya, TKI yang berada di Malaysia, saya berpesan lah, karena kita melalui jalan belakang itu rupa-rupanya bukan semudah seperti yang diberitakan oleh agen-agen dan tidak segampang seperti itu. Ya, dan Bang Rodi sudah mengalami sendiri. Ya, jadi resiko-resiko itu banyak sekali. Jadi kalau kita kira, apalagi sekarang itu saya mendengarnya hingga 2.500, 2.400 Mas Hadi. Pulang melalui jalur jalan belakang. Non-prosedural. Ya, non-prosedural. Waktu itu saya 350 saja Mas Hadi. Itu saya hampir dalam 4.000 ringgit habis. 4.000 ringgit. Ya. Nasihat yang ingin Anda sampaikan? Ya, nasihat saya itu, kalaulah misalkan memang ada keinginan untuk pulang kampung seperti saya itu, mohon difikir dan janganlah mengambil resiko untuk melayang di tengah jalan nyawa kita. Karena kita tidak ada asuransi, kita ada siapa yang ingin menolong kita waktu lebih kejadian. Baik bekerja dulu, kumpulkan duit, lepas itu ingin balik ke Indonesia, bayar kompom, lebih selamat. Compound Mas Hadi. Compound itu misalkan kan sekarang compound itu hanya 3.000 ringgit. 3.000 ringgit itu biasanya akan dibelikan tiket juga, plus tiket itu. Biasanya kalau waktu-waktu di Malaysia itu kan selalu kan ada pengampunan atau pemutihan. Tapi itu tidak setiap tahun ada ya. Iya. Jadi kalau misalkan terpaksa mereka tidak memiliki uang untuk membayar kompom dan ingin tetap melalui jalur belakang, jalur yang non prosedural, apa yang Anda ingin sampaikan kepada kawan ini yang tetap ingin pakai jalur belakang? Nasihat saya supaya jangan sekali lagi jangan ambil resiko. Jangan ambil resiko. Satu nyawa kita. Baik. Satu siapa sih Mas Hadi yang ingin menggadaikan nyawa hanya untuk pulang kampung? Sedangkan kita keluarga kita itu menunggu dan rupa-rupanya kita hilang. Ya, ada dua resiko. Nomor pertama, kita nanti mungkin di tengah laut banyak cabaran ya, ada ombak besar ke apa. Ini mungkin perahu boleh dan banyak berita itu perahu tengah laut hantam, orang tenggelam gitu. Itu ada yang komen Mas Hadi sebelum ini. Apa? Itu dia menemui bot yang terlanggar. Yang terlanggar dan akhirnya
penumpang-penumpang itu ada 87 orang, dia menemukan hanya 80 orang. Oke. Yang 7-nya hilang itu. Jadi memang tidak rekomen untuk kawan-kawan pulang dari Malaysia ke Indonesia Sangat tidak rekomen, melalui Mas. jalur tidak resmi ya. Sangat Ya, tidak oke. rekomendasi. Baik, jadi apa yang ingin Abang Rodli sampaikan ini sebenarnya bagus. Anda kalau TKI, tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang tidak memiliki dokumen dan ingin pulang ke Indonesia, jangan mengambil resiko. Lebih baik Betul. Anda bekerja dulu, kumpulkan duit, kemudian bayar kompon kepada kerajaan Malaysia. Betul? Iya, Betul. benar. Bang Rodli, kayaknya kita harus segera pergi nih. Sudah lama kita ngobrol-ngobrol ya, dan saya juga lapar ini mau cari makan. Ya, apalah sebenarnya uang itu kalau dibandingkan dengan nyawa kita. Oke. Jadi nyawa jangan dibuat taruhan. Semoga kawan-kawan semuanya yang mempunyai, yang terfikir untuk pulang melalui jalan belakang, saya mohon atas pengalaman saya, mohon urungkan niat dan keluarlah dengan membayar kompaun kepada kerajaan Malaysia. Betul. Terima kasih. Oke. Baik sahabat-sahabat, terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga menjadi pencerahan yang lebih clear dengan pengalaman yang saya alami, dan semoga tercerahkan. Terima kasih untuk Mas Adi yang sudah mengambil berat tentang kawan-kawan kita yang ada di Malaysia. Karena saya ingin mengetahui secara pribadi juga bahwa pulang melalui jalur tidak resmi itu juga berbahaya, resiko. Dan satu lagi Bang Muhammad Rodli, masuklah ke negara Malaysia dengan cara yang betul, mengikut undang-undang yang diberlakukan di negara Malaysia, yaitu menggunakan dokumen secara resmi. Iya. Oke. Betul sekali. Oke Bang Rodli, kita pergi. Ya baik. Ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.